Assalamualaikum Pak Jeki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini siapa Masih yang nunggu Bu Ainun sama Bu Eri sebentar nggak Pak? ya, mungkin Assalamualaikum. hari ini mungkin cuma berapa? Dua atau satu dulu aja ya. Oh nggih. Nah, siapa dulu aja? Saya juga mau tanya Bapak kebetulan. Hmm. Untuk bab 2-nya, saya kan masih agak bingung karena keterbatasan buku. Itu apakah boleh diambil dari jurnal atau bagaimana nggih Pak? Ya, bagus jurnal. Kalau bisa itu kan diambil dari jurnal yang di bab 1 itu ya. Kalau untuk bab 2, kajian teorinya bagaimana, Bapak? Ya, di misalnya yang setelah mencari jurnal akhirnya dapat jurnal ya, misalnya 10 itu ya. Kan Iya. digunakan di bab 1 ya. Nah, yang paling bagus itu misalnya di bab 2 itu juga meniru di jurnal yang telah didapat itu. Misalnya jurnal yang 10 itu menggunakan teorinya siapa. Nah, itu yang bisa dipilih yang mana kan gitu. Misalnya kan kalau penulisan bab 2 yang paling bagus itu kan gini, misalnya mendapat jurnal 10 ya. Iya. Dari jurnal yang telah didapat itu ada 10 dan dari 10 ini misalnya masing-masing penelitian menggunakan teori yang berbeda atau ada yang sama, yang berbeda apa, yang sama apa. Nah, dari teori-teori yang digunakan itu penelitian ini mengadaptasikan teori yang mana, kan itu yang lebih bagus ya. Jadi Iya. antara bab 1 dengan bab 2 itu kan akhirnya nyambung ya. Ya, seperti itu. Oh, oke. Kalau yang di bab satunya kebetulan untuk jurnalnya itu hanya satu, Bapak. Kalau yang bab 2-nya saya nemu beberapa, cuman untuk tahunnya itu apakah dibatasi dengan 10 tahun Ya, dari sekarang atau boleh kita ambil 10 tahun lebih, Pak? ya boleh aja. Itu kan namanya apa? State of the art itu kan misalnya dimulai tahun berapa, terus yang paling update, yang penting paling update tahun berapa kan gitu ya. Iya. Jadi kayak ada semacam kontinuitas gitu ya, semacam keberlangsungan. Saya pertama kali misalnya kesenjangan digital tahun 2000 2000 misalnya. Ya kalau emang ada ya nggak apa-apa. Terus tapi ada perkembangannya misalnya 2004, 2010, 2015, 2018. Nah kan seperti itu. Tapi intinya bahwa memang bab 2 itu memang harus aplikatif ya, tidak seperti membuat buku atau diktat ya. Iya. Karena kebanyakan kemarin itu kan sempat saya ke perpus Pak, anak bimbingannya Pak Jeki dengan ada beberapa baik dari apa jurusan IPS maupun jurusan S2 Dikdas. Itu kebanyakan kayak misalnya seperti tentang pengembangan media. Itu menjelaskan seperti media itu adalah apa, kemudian jenis-jenisnya apa, terus eh, macam-macam media itu seperti apa, seperti itu Pak. Bukan seperti itu nggih Pak, maksudnya yang bab 2 atau Sebenarnya kan bab 2 itu kan menjawab rumusan masalah secara teoritik sebenarnya. Nah kalau berarti misalnya dari rumusan masalahnya itu iya, dicari jawaban secara teoritik. jawaban. Misalnya gini, uh, misalnya fungsi ekor anjing ya, itu Iya, judulnya ya. Fungsi ekor ekor anjing. anjing itu judulnya. Terus rumusan masalahnya kan apa? Bagaimana apa ya atau bagaimana fungsi ekor anjing itu ya. Iya, Nah, misalnya um,
rumusan masalah ini kan berangkat dari masalah ternyata pemahaman tentang fungsi ekor anjing itu macam-macam. Misalnya menurut penelitian awal bahwa fungsi ekor anjing itu untuk keseimbangan misalnya ya. Itu misalnya kan studi yang pertama kali. Terus studi yang lanjutnya ternyata tidak hanya untuk keseimbangan, ternyata fungsi ekor anjing itu memiliki fungsi bahasa misalnya atau simbol tertentu misalnya. Misalnya ketika dia tegak ke atas itu apa fungsinya? Lalu ketika dia miring ke kiri itu apa fungsinya? Miring ke kanan itu apa fungsinya? Nah, dari itu kan misalnya ada rumusan masalah apa fungsi ekor anjing kan misalnya kan itu kan. Nah, itu kan kalau di bab 2 kan bukan jenis-jenis ekor anjing kan ya. Misalnya. Bukan menjelaskan jenis-jenis ekor anjing ya. Ada anjing yang panjang, ada yang pendek kan gitu. Ada yang nggak punya ekor kan bukan ya. Berarti kalau di kebanyakan perpustakaan itu terlalu luas nggih, Pak? Ya, sebenarnya lebih membuat modul ya. Lebih membuat modul atau membuat buku ya. Misalnya kalau diawali dengan apa itu ekor anjing, lalu macam-macamnya ekor anjing, misalnya bentuk ekor anjing, misalnya itu kan semua modul ya. Iya. Nah, tapi kan misalnya kalau apa fungsi ekor anjing misalnya di rumusan masalah, lalu di teori itu kan langsung dijelaskan bahwa ekor anjing punya fungsi bahasa misalnya menurut siapa. Lalu misalnya ketika disebutkan misalnya ketika anjing itu ekornya ke atas itu pertanda bahwa apa misalnya ya, misalnya ketika ekornya itu ke bawah itu pertanda apa misalnya. Nah itu kan hasil dari studi-studi misalnya ketika anjingnya apa ekornya itu ke bawah berarti dia misalnya lagi apa kalau dalam bahasa Jawanya itu lulut ya, lulut jinak misalnya. Nah misalnya kalau ekornya ke atas apakah dia merasa terancam kan gitu ya misalnya. Nah ini kan ada penelitian-penelitian sebelumnya kan ya. Ketika misalnya ekornya itu dikibaskan ke kanan, itu seperti apa fungsinya? Itu pun macam-macam, misalnya dari studi ini ternyata gini, nah itu. Lalu ekornya dikibaskan ke kiri, nah itu yang paling penting karena itu akan terkait dengan apa? Dengan rumusan masalah bahwa ekor anjing itu punya banyak fungsi. Misalnya ketika dia tegak ke atas pun macam-macam. Nah, ya. Jadi semakin detail kalau tegaknya memang tegaknya seperti apa. Kalau misalnya berapa derajat, nah itu kan semakin detail semakin bagus. Nah itu. Jadi yang bermasalah itu ketika hanya menyebutkan jenis-jenis ekor anjing ya. Iya. Nah, bentuk-bentuk ekor anjing. Macam-macam ekor anjing. Nah, itu yang bermasalah. Memang agak sulit. Berarti intinya berangkat dari rumusan masalah, kemudian dicari beberapa kajian teori baik dari jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan rumusan masalah itu, nggih, Pak. Nah, tetapi banyak tesis yang sebenarnya dia ke apa ya? Kehilangan konsentrasi. Misalnya ada pengaruh antara media X terhadap hasil belajar ya misalnya. Hasil belajar. Ada pengaruh ya. Sebenarnya di bab 2 itu harus langsung apa sih fungsi media X, apa betul bahwa fungsi media X itu punya meningkatkan itu tadi ya. Nah, bukan terus media adalah terus itu misalnya. Macam-macam media adalah ada langsung akhirnya itu kan membuat buku ya. Media apa? Nah, itu terus macam-macam. Jadi nanti larinya tidak menjawab itu jawaban teoretik ya. Iya. Nah, ini banyak dialami orang sehingga hanya sekedar memotong. Nah, kalau kita lihat misalnya tesis-tesis yang bab 2 kan hampir sama kan ya? Iya, Pak. Hampir sama misalnya. Isinya itu kebanyakan ya hampir sama kayak itu tadi, media itu adalah apa, kemudian jenis-jenisnya itu apa, ciri-cirinya itu apa, kayak gitu kebanyakan seperti itu, Pak. Nah,
Makanya ketika ditanya waktu ujian itu, kenapa media ini meningkatkan hasil belajar? Itu kan nggak bisa menjawab. Iya. Kenapa itu nggak bisa menjawab? Misalnya itu karena memang secara teori itu nggak ada apa, nggak ada jawabannya di teori dua itu. Dua-duanya mengeksplorasi bentuk-bentuk media, jenis-jenis media, misalnya. Lalu definisi hasil belajar. Nah itu. Kemudian bedanya kajian teori dengan penelitian terdahulu, Bapak. Kalau katanya kan kajian teori itu bisa ambil dari jurnal. Misalnya jurnal itu berisi tentang fungsi apa ekor anjing itu tadi. Nah, perbedaan dengan penelitian terdahulu itu apa nggih, Bapak? Kajian teori dengan penelitian terdahulu. Oh itu ya. Misalnya gini, perbedaan kerangka teori dengan kajian terdahulu. Misalnya gini, uh, Retno studi tentang ini, tentang suku suku Trombian ya, suku Trombian misalnya. Nggih. Nah, kalau kajian teori maka teori apa yang dipakai? Misalnya fungsi menangis ya, fungsi menangis pada suku Trombian. Nah, kalau kajian teori maka di sini terikat pada teori. Teori apa yang digunakan? Misalnya teorinya apa di yang Retno kenal apa teori apa? Teori Piase, Teori klasik. teori belajar. Teori belajar. Misalnya Iya, apa tadi itu fungsi menangis ya? iya. Fungsi menangis. Nah, kalau fungsi menangis misalnya dikaji dari teori Piase misalnya. Berarti di sini lebih mengarah ke teorinya. Apa sih makna atau apa fungsi menangis bagi misalnya fungsi menangis adalah sebagai media misalnya. Media untuk mengekspresikan kegalauan misalnya atau sebagai ekspresi apa itu. Hmm. Nah, ini maka dia mengeksplorasi dari teorinya itu. Tapi kalau studi pustaka itu memang harus spesifik, misalnya ada studi-studi sebelumnya di suku Trombian itu, misalnya suku Trombian telah dilakukan studi, misalnya ada 5 orang, misalnya. Terus mungkin juga bisa menggunakan studi-studi suku lain, misalnya pernah ada penelitian misalnya fungsi menangis di suku Dembu misalnya di situ. Jadi lebih ke ini, lebih fokus kepada fungsi menangisnya itu, Iya. fungsi menangisnya. Nah, fungsi menangis ini kalau kajian pustaka misalnya bisa juga diambil dari studi-studi sebelumnya fungsi menangis di masyarakat ini, di masyarakat ini, masyarakat ini, masyarakat ini boleh lah itu ya. Aduh, misalnya. Tapi kalau kajian teori kan lebih fokus pada teorinya. Iya. Oh. Kan itu misalnya. Misalnya kalau hasil dari studi awal bahwa menangis itu adalah apa pertanda apa misalnya. Nah, misalnya pertanda apa? Tanda. Jadi itu pilihan ya antara kajian teori sama kajian pustaka. Pilihan. Nggih. Nggih, Pak. Sudah agak ada pencerahan. Mungkin Mbak Eri mau menampilkan bab satunya, nggih, Bapak? Boleh, silakan Mbak Eri. Silakan. Iya Pak, ini Pak, saya masih bingung.
Ini kemarin kan judulnya pengembangan buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran IPS dalam penguatan literasi digital peserta didik di sekolah dasar. Untuk latar belakangnya, ini dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa buku yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dapat berupa buku teks pelajaran dan juga buku non-teks pelajaran. Buku non-teks pelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dapat berupa buku cerita bergambar, baik fiksi maupun non-fiksi, buku berilustrasi, buku komik, buku novel anak sederhana, dan kumpulan cerpen. Berdasarkan hasil observasi buku non-teks pelajaran yang terdapat di perpustakaan SDN Geret, jumlahnya yang masih layak terpakai ada 1.371 eksemplar. Jumlah rombongan belajar di SDN Geret ada 12. Sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dalam Permendikbud nomor 24/2007, jumlah buku pengayaan untuk 7-12 rombongan belajar minimal adalah 1.500 eksemplar. Dari jumlah ketersediaan buku di perpustakaan, SDN Geret menunjukkan bahwa sarana di ruang perpustakaan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebenarnya sudah ada pengembangan buku tentang literasi digital, tetapi belum disajikan dalam bentuk cerita bergambar. Padahal menurut teori Piaget, mengelompokkan anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, pemahaman logika anak mulai stabil. Salah satu karakteristik anak pada usia ini adalah mampu melakukan pengorganisasian secara sederhana. Maaf, ini ada yang salah. Pengorganisasian secara sederhana berdasarkan sifat yang umum, misalnya dari warna atau karakter tertentu. Indikator penumbuhan budaya literasi digital di sekolah dapat dilihat dari variasi bahan bacaan yang tersedia di sekolah. Kemampuan literasi digital merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan erat peserta didik dengan media digital. Dampak bagi peserta didik yang tidak menguasai literasi digital, maka akan tersisih. Kurangnya penguasaan literasi digital juga dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. 8 elemen cakupan literasi digital yaitu budaya, kognitif, konstruktif, percaya diri, komunikasi, kreatif, kritis, dan tanggung jawab sosial. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai suatu kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan juga terkait tentang bagaimana memanfaatkan dan mengolah informasi digital secara bijak serta tidak melanggar norma. Kurnia mendefinisikan literasi digital sebagai proses interaksi anak dengan media digital, termasuk pengaruhnya terhadap berbagai aspek dalam tumbuh kembang anak. Literasi digital adalah kemampuan dalam melakukan komunikasi dan interaksi sosial dengan efektif dan bijak melalui media digital, alat komunikasi atau jejaring. Pengetahuan tentang literasi digital merupakan bagian penting bagi masyarakat yang berkembang saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi digital terus berkembang pesat, menjadikan interaksi dan komunikasi menjadi tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Melalui literasi digital dapat membantu dalam memahami pesan dan cara berkomunikasi yang beretika di tengah maraknya peredaran pesan-pesan yang berbau kebohongan dan ujaran kebencian. Literasi digital dapat dibangun melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil sensus Cambridge Assessment International Education 27 November 2018 terdapat
lebih dari 2/3 siswa Indonesia, yaitu 67% sudah mampu menggunakan smartphone atau perangkat digital. Siaran pers Kominfo juga menyebutkan setidaknya 30 juta anak dan remaja di Indonesia merupakan konsumen internet dan media sosial. Kominfo juga menyatakan bahwa jumlah pengguna anak terus bertambah. Penggunaan media digital membawa dampak dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, dari hasil penelitian tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran dapat menunjang hasil belajar peserta didik, sehingga inovasi media pembelajaran berbasis digital terus berkembang. Dari sisi negatif, menurut situs KPAI, jumlah kejahatan online yang melibatkan anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 322 kasus. Tahun 2016 terdapat 463 kasus. Tahun 2016 terdapat 587 kasus. Tahun 2017 terdapat 608 kasus. Dan tahun 2018 terdapat 679 kasus. Salah satu pemicu dari meningkatnya kasus ini adalah tidak bijak dalam memanfaatkan media digital. CNN Indonesia memberitakan data jumlah anak korban penyalahgunaan media digital sebanyak 329 anak dan jumlah anak pelaku kejahatan media digital 299 anak. Peserta didik di kelas 6 SDN Keret berjumlah 55 anak, terdiri dari kelas 6A sebanyak 27 anak dan kelas B sebanyak 28 anak. Berdasarkan data tahun kelahiran, peserta didik di kelas 6 tersebut lahir tahun 2007 sampai 2009. Anak pada rentang kelahiran tahun ini termasuk dalam kategori generasi digital native. Mengutip dari tulisan Marjana bahwa Hasugian generasi manusia dibagi menjadi 6 kategori, yaitu The Greatest Generation, lahir tahun 1901 sampai 1924, The Silent Generation, lahir tahun 1925 sampai 1942, The Baby Boomers, lahir tahun 1943 sampai 1960, generasi X, lahir tahun 1961 sampai 1981, generasi milenial, lahir tahun 1982 sampai 2002, dan generasi digital native atau generasi Z, lahir tahun 1994 hingga sekarang. Ciri anak generasi digital native adalah aktivitas yang serba online dan adanya interaksi dengan teknologi digital. Sedangkan dari data kelahiran orang tua, sebanyak 3,6% termasuk generasi The Baby Boomers, sebanyak 80% termasuk generasi X, dan 16,4% adalah generasi milenial. Berdasarkan data kepemilikan HP, sebanyak 49 anak atau 89,1% memiliki HP pribadi. Sebanyak 4 anak atau 7,3% menggunakan HP bersama orang tua. Dan sebanyak 2 anak atau 3,6% tidak memiliki HP. Hasil wawancara terhadap guru kelas 6 SDN Keret, media komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan peserta didik secara online adalah handphone dengan aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini dipilih dengan kelebihan dan kemudahan dalam penggunaannya dan dapat diinstal di semua HP peserta didik. Sebanyak 87% akun WhatsApp yang dimiliki anak adalah milik pribadi peserta didik dan 23% milik bersama orang tua. Sedangkan menurut Triastuti dan kawan-kawan, penggunaan WhatsApp
harus berusia di atas 13 tahun. Bahkan menurut CNN Indonesia, Eropa menaikkan batas pengguna WhatsApp dari minimal 13 tahun menjadi 16 tahun. Tindakan ini merupakan respon terhadap pemberlakuan General Data Protection Regulation atau GDPR yang tujuannya untuk melindungi data pengguna dan menghindarkan anak dari pengaruh negatif pada konten digital. Pembelajaran dengan memanfaatkan media digital perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang dimiliki peserta didik. Staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa Heri Subiakto dalam webinar yang diselenggarakan LP3M Indonesia juga menuturkan bahwa aktivitas pembelajaran online perlu diimbangi dengan mengkampanyekan praktik komunikasi digital yang aman. Literasi digital merupakan penangkal dari pengaruh negatif media digital. Kemampuan dalam literasi digital pada peserta didik perlu diperkuat. Karena keberhasilan dalam membangun literasi digital merupakan bagian dari indikator pencapaian bagi pendidikan dan kebudayaan. Literasi digital merupakan bagian dari kecakapan hidup. Salah satu cara menyenangkan untuk menumbuhkan literasi digital pada usia sekolah dasar adalah dengan cerita bergambar. Krisandi berpendapat bahwa upaya penanaman literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satunya dengan memasukkan ke dalam muatan pelajaran dan menambahkan bahan bacaan tentang literasi digital. Menurut Astawa, unsur gambar dan tulisan yang terdapat dalam buku cerita bergambar dapat saling mendukung dalam memaknai sebuah cerita. Melalui warna dan gambar dapat mengembangkan imajinasi peserta didik. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan usia tingkat perkembangan anak. Lebih lanjut, Krisandi berpendapat bahwa aktivitas yang banyak digemari anak usia SD adalah bermain, menonton kartun, membaca komik, dan cerita yang banyak gambar. Maka dengan pengembangan buku cerita bergambar yang memuat tentang edukasi literasi digital dapat membantu memperbaiki permasalahan yang terjadi. Hasil pengamatan di kelas, buku yang digunakan guru dalam pembelajaran IPS adalah buku siswa dan buku guru dengan variasi terbatas buku teks pelajaran. Oleh karena itu, perlu dikembangkan buku pengayaan sebagai pendamping materi pembelajaran IPS yang mampu memberikan wawasan tentang literasi digital bagi peserta didik yang disajikan secara menarik sesuai tingkat usia anak. Adipta berpendapat bahwa penggunaan buku cerita bergambar cukup efektif untuk menarik minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Arining, tampilan visual cerita bergambar menjadi daya tarik untuk anak dan mampu memberikan informasi yang tepat melalui pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan komponen materi isi, desain, ilustrasi, teknik penyajian, dan alur ceritanya. Buku cerita bergambar dapat menstimulus peserta didik dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis, sehingga pembaca mendapatkan wawasan sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan buku cerita bergambar sebagai sumber belajar menjadikan kegiatan pembelajaran semakin bermakna, karena peserta didik mempelajari apa yang mereka perlukan dalam dunia nyata saat ini. Penelitian Nina Nurhasanah yang berjudul Develop of Student Character at Elementary School Through Wordless Picture Book menunjukkan hasil bahwa buku cerita bergambar dapat mengembangkan karakter siswa di sekolah dasar. Keefektifan penelitian ini ditunjukkan dari nilai perolehan di SCN BC 01 Depok 0,991 atau 99% dan SDS Budi Wanita sebesar 0,99 atau 99%.
Penelitian Nur Atiko dan Zudan Kun Prasetyo 2018 berjudul The Effect of Picture Book Based on Scientific Approach Through Inquiry Method Toward Student Inference Skill menunjukkan bahwa dengan buku cerita bergambar menjadikan pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan komprehensif. Dengan metode penelitian eksperimen diperoleh bahwa kelompok eksperimen memiliki keterampilan inferensi lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan dengan media buku cerita bergambar. Niven menyebutkan kriteria produk pengembangan buku cerita bergambar dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu validitas, keefektifan, dan kepraktifan. Permendikbud nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam menilai kelayakan sebuah buku agar dapat digunakan dalam satuan pendidikan perlu memenuhi aspek materi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan. Kebenaran dan keakuratan materi pada buku dapat dipertanggungjawabkan. Dari aspek kebahasaan perlu memenuhi pedoman umum penggunaan bahasa, informatif, dan komunikatif. Materi yang disajikan menarik dengan ilustrasi yang jelas. Aspek kegrafikaan digunakan untuk menilai penggunaan huruf dan ukuran buku yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kepraktisan diukur dari angka respon peserta didik dan guru dalam menggunakan produk. Produk dikatakan praktis apabila indikator keterlaksanaan memenuhi kategori baik. Sedangkan keefektifan merupakan pengaruh yang diberikan terhadap suatu keadaan sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Dalam proses pengembangan buku cerita bergambar, keefektifan dapat diukur dari adanya peningkatan literasi digital pada peserta didik setelah menggunakan produk. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, serta pengkajian terhadap kelebihan dan karakteristik peserta didik di sekolah dasar, maka peneliti berupaya melakukan penguatan literasi digital melalui penelitian pengembangan buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran IPS dalam penguatan literasi digital peserta didik di sekolah dasar. Bagaimana Mbak Eri? Sudah, Pak. Sudah. Gimana komentarnya Mbak Retno? Ada komentar? Mbak Retno tidur ya? Iya, Bapak. Komentarnya sudah bagus. Sudah bagus. Ada perkembangannya. Iya. Sudah sesuai sama judulnya. Coba lihat paragraf 1, Mbak Eri. Ini Bapak, paragraf 1-nya. Dan keret. Iya, SDN keren. Ini apa? Tentang apa ini kalau paragraf 1 ini tentang apa Mbak Eri? Tentang buku, Pak. Buku. Intinya di sini buku cerita bergambar itu kedudukannya di sekolah itu kan dapat termasuk ke dalam buku non-teks pelajaran yang tetap bisa digunakan dalam pendidikan, gitu, dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terus biasanya kan penelitian itu kan ada kira-kira posisinya Mbak Eri, namunnya di mana? Namun ini Pak yang saya kasih hijau ini. mana namunnya? Sebenarnya sudah ada pengembangan buku tentang literasi digital, tetapi belum disajikan dalam bentuk cerita bergambar. Menurut teori PAC,
mengelompokkan anak usia 7 sampai 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, pemahaman logika anak mulai stabil. Salah satu karakteristik anak pada usia ini adalah anak mampu melakukan pengorganisasian secara sederhana berdasarkan sifat umum, misalnya dari warna dan karakter tertentu. Ini paragrafnya kok panjang sekali, Mbak Hari. Hampir 1 halaman lebih ya. Iya, Pak. Oh, coba. Oh, kamu coba bawa ke bawah itu. Entry ke bawah itu mulai dari pendahuluan ini kan harus halaman baru dah. Apa? Pendahuluan. Nah, terus. Nah, bab 1 itu kayaknya gabung dengan judulmu ya. Iya, Pak. Ini sementara untuk bimbingan ini kan ini belum saya hilangkan, nanti dihilangkan. Coba ini bab 1 di entry ke bawah. Jadi halaman sendiri ya. Oke, 1 halaman lebih. Nah, jadi 1 halaman lebih. Berarti harus ada Anda yang potong. Mana yang menurut Anda istilahnya dijadikan paragraf sendiri. Itu kira-kira ini pasti ada 2 ide lebih itu. Kalau ada paragraf yang lebih dari 1 halaman, itu pasti ada dua ide. Idenya apa ini? Ini yang pertama kan maksudnya di sini kedudukan buku cerita bergambar ini dalam satuan pendidikan itu, Pak. Ya, itu. Ini data rombongan belajar dan jumlah buku yang ada di perpustakaan. Berarti ini ada 3 ide kayaknya. Betul kan? Ada 3 ide kan? Ide pertama tentang Permendikbud kan ya? Ya. Ide pertama. Terus ide kedua apa? Hasil observasi. Observasi buku di perpustakaan. Ya, terus yang ide yang ketiga apa? Tentang apa itu? Ini. Teori Piaget, Pak. Teori Piaget. Nah, sekarang itu dalam paragraf yang sangat penting seharusnya itu kamu isi tiga ide. Itu kamu potong, lalu yang mana yang menurut kamu yang paling penting dari 3 dia itu. Yang paling penting itu harus diletakkan yang di paragraf pertama. Itu ada 3 ide, Mbak Eri ya. Nah, sekarang dari 3 ide ini Anda harus potong, maksudnya dipisah lah. Berdasarkan itu ide sendiri itu ya. Coba klik. Nah, terus itu dari jumlah kesediaan buku ya. Apa? Sebenarnya sudah ada pengembangan buku literasi. Nah, itu ide sendiri itu. Nah, itu ya dari 3. Nah, sekarang dari 3 paragraf ini menurutmu yang paling penting yang mana? Yang menggambarkan judul tesismu. Yang warna hijau ini, Pak. Nah, iya, berarti kalau itu kamu yang jadi yang mewakili judul tesis itu kamu letakkan di paling atas. Yang mewakili judul tesis. Nah, itu kamu letakkan yang atas. Walaupun mungkin kamu lebih suka apa? Permendikbud misalnya. Terpecah. Oke. Nah, ini kan yang mewakili apa? Itu. Ini di depannya ditambahi kata-kata untuk menyambungkan ini. Apa kata-kata apa yang pas?
intinya kata-kata itu tetap pada ide yang sama. Boleh ditambahi tapi harus ide yang apa? Itu apa Ini itu? di atas bagaimana? Indikator penumbuhan budaya literasi digital di sekolah dapat dilihat dari variasi bahan bacaan yang tersedia di sekolah. Sebenarnya sudah ada pengembangan buku tentang literasi digital, tetapi belum disajikan dalam bentuk cerita bergambar. Oke, ya boleh itu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu membuat paragraf yang sangat panjang tadi itu, 3 ide itu? Karena merasa penting semua, Pak, itu. Ah, Jadi betul. observasi data ini gitu, Pak. Merasa penting semua ya. Iya. Nah, sekarang penting itu menurutmu atau penting menurut judul? Iya, penting menurut saya. Nah, tapi kenapa kok nggak penting menurut judul? Padahal judul itu menurutmu ya. Judul itu yang kamu pikirkan loh siang malam loh ya, judul itu ya. Iya, istilahnya yang paling kamu anggap paling penting itu judulmu sebenarnya ya. Nah, judul itu di atas. Nah, setelah judul itu kamu anggap penting, itu kenapa kamu tidak membuat kalimat yang sebenarnya mewakili judulmu? Kok masih mewakili kepentingan misalnya apa? Istilahnya gitu. Nah, misalnya kalau yang paling penting yang mana, nah itu kamu letakkan ke judul lagi. Jadi mungkin judulmu berubah. Judulmu mungkin tentang apa? Misalnya paragraf 1 itu judulnya apa kira-kira? Kalau misalnya paragraf 2. Kalau paragraf 2 itu kira-kira judulnya apa ya? Paragraf 2. Judul tesisnya apa kira-kira misalnya? Literasi digital, Pak, kalau yang ini. Mana? Ini. Kemampuan literasi digital. Itu masih sesuai dengan judul kayak salah yang kemampuan literasi digital itu kan? Ya, iya. Iya, misalnya. Nah. Cuma yang ini misalnya dalam Permendikbud itu misalnya. Ini mengawali ini, Pak. Maksudnya buku cerita bergambar itu kedudukannya di dalam pembelajaran itu kan hanya untuk menerangkan itu bahwa buku cerita bergambar dapat digunakan dalam satuan pendidikan. Ya ini sebenarnya nggak apa-apa. Ini saya hanya ingin istilahnya mengeksplor ya. Dan hampir semua, ya tidak hanya Mbak Heri ya, hampir semua mahasiswa itu kayaknya yang dianggap penting itu bukan yang sesuai dengan judul. Ya. Tapi apa? Yang dianggap penting itu yang sesuai apa? Sesuai apa ya kayaknya? Sesuai bukan judul tapi kayak malah lebih ke arah ini ya, sesuai tema ini ya. KD ya kayaknya ya. Bukan? Enggak, Pak. Ya, biasanya di awal kita terkait dengan aturan-aturan itu. Dengan aturan ya. Kalau aturan itu berarti kan menyangkut apa? Menyangkut kurikulum ya mungkin ya. Iya. 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 Kurikulum. Padahal coba judulmu itu tentang kurikulum nggak misalnya? Coba di atas judulnya. Ada kurikulum? Nggak ada kurikulum. Iya. Nggak ada kurikulum ya. Iya. Nah, ini hampir dialami banyak mahasiswa, Mbak Eri, tidak hanya Mbak Eri ya istilahnya. Cuma saya hanya ingin klarifikasi, misalnya kenapa kok orang melarikan diri dari judul misalnya. Padahal judul kan dianggap paling apa? Paling penting ya judul itu ya. Paling menarik karena dari awal memang sudah tertarik pada judul itu. Tetapi ketika membuat latar belakang, kenapa tiba-tiba yang dianggap penting itu bukan judul, nah misalnya ya. Yang dianggap penting kok malah misalnya aturan-aturan, kurikulum, ya, sebenarnya padahal
Kalau nggak salah, tesisme ini kan bukan tentang kurikulum ya istilahnya ya. Bukan tentang kurikulum. Enggak, ini aja, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar, misalnya kamu nanti, kalau kamu ubah lagi dari awal juga nggak apa-apa. Cuma, kamu boleh mengubah dari awal, misalnya, tapi 3 paragraf, satu paragraf itu berisi 3 ide itu yang nggak boleh. Ya, misalnya, kamu kalau nggak suka ini, ya kamu Permendikbud itu kamu letakkan ke atas. Coba kamu letakkan ke atas. Ya, itu kamu letakkan ke atas. Oke, boleh. Silakan. Ini satu paragraf dipindah lagi ke atas. Kenapa? Ini satu paragraf dipindah ke atasnya sih. Iya, kalau misalnya kamu lebih nyaman dengan itu. Ini kan masalah kenyamanan. Kenyamanan dalam menulis. Nah, kalau ini mungkin itu. Nah. Nah, ini atau ini tadi indikatornya kamu tekan ke bawah ini ya. Nah, ini paragraf ketiga salah tadi ya. Bukan, ini semuanya. Itu ini jadikan paragraf ketiga ya, jadikan paragraf ketiga. Yang mana Pak? Yang biru itu ya, dia semua dari satu paragraf. Ayo dibalik. Nah, nah ini kalau kamu mau menyaman dengan ini juga nggak apa-apa. Mau ini, jadi kan ini tetap pada ide awal kamu tadi, ya. Tapi boleh terserah itu. Tapi yang nggak boleh itu satu paragraf berisi 3 ide itu ya. Iya. Boleh saya. Nah ini boleh kamu sama kayak gini. Jadi memang kalau kamu ingin tetap menganggap bahwa sebenarnya aturan itu paling penting dalam tesismu itu, ya ini polanya seperti itu, nggak apa-apa. Nah seperti ini. Ya oke. Berarti kalau kamu nyaman dengan formasi kayak gini, ya nggak apa-apa. Formasi, oke. Sekarang. Terima kasih. Ya, kalau kamu nyaman dengan formasi itu. Coba kalau rumusan masalahnya gimana? Ada masalah-masalah yang mendukung rumusan masalah ini? Kelayakan buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua, bagaimana kepraktisan buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran IPS dalam penguatan literasi digital. Yang ketiga, bagaimana keefektifan buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran IPS dalam penguatan literasi digital. Coba, sudah ada latar belakangnya untuk membuat rumusan masalah ini? Iya, ini kemarin yang saya tanyakan ke Bapak. Untuk kelayakan ini validitas ini Pak, dari yang ini. Niven menyebutkan kriteria produk pengembangan buku cerita bergambar dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu validitas, keefektifan, dan kepraktisan. Nah ini untuk kevaliditannya, buku bergambar dalam satuan pendidikan perlu memenuhi aspek materi, bagaimana kebahasaannya, penyajian, dan kegrafikaannya. Apakah seperti ini, Pak? Saya bingung ini kemarin. Ini pengembangan ya? Iya. Kalau pengembangan itu biasanya latar belakangnya tentang apa? Biasanya kalau pengembangan itu lebih ke mau mengembangkan media nggih Bapak. Ada kelebihan dan kekurangannya media itu, terus kenapa kok harus
menggunakan media itu gitu, Pak. Ada, Mbak Eri. Ini tadi Pak alasannya, kan dari penelitian sebelumnya ini menunjukkan buku cerita bergambar dapat mengembangkan karakter siswa di sekolah dasar. Keefektifan penelitian ini ditunjukkan dari nilai perolehan di SDN-BJ Depok ini mencapai 99%. Dan di SDS Budi Wanitas sebesar 99%. Ini dari penelitian yang sebelumnya. Alasan penggunaan buku cerita bergambar itu. Bagaimana, Pak? Ya, tadi yang ditanyakan Retno tadi apa? Retno? Kelebihan dan kekurangan, terus mengapa kok menggunakan media itu? Wah, ini kira-kira yang ditunjukkan Mbak Eri tadi sudah menjawab pertanyaan enggak, Mbak Retno? Sepertinya agak belum, Pak. Alasannya ini, yang teorinya ini biasa itu tadi, Pak. Kan kelebihannya ini, itu kan teori ini kan asumsimu. Iya. Asumsi, namanya hipotesismu, nggak apa-apa. Tapi yang ditanyakan Retno itu faktanya ya, fakta sebelumnya bahwa media ini memang mampu, memang punya kelebihan. Pendapat Adipta ini dari penelitian juga berpendapat bahwa penggunaan buku cerita bergambar cukup efektif untuk menarik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menurut ini saya ambil dari jurnal juga, Ariningsih ini tampilan visual buku cerita bergambar menjadi daya tarik untuk anak dan mampu memberikan informasi yang tepat melalui pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan komponen materi isi, desain, ilustrasi, teknik penyajian, dan alur ceritanya. Itu kan menarik minat ya, yang adip tadi kan menarik minat, yang Ariningsih tadi kan apa? Sama ya, menarik minat ya, daya tarik ya. Dan dapat menstimulus peserta didik dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis, sehingga pembaca mendapat wawasan sesuai dengan yang. Nah ini pendapatnya siapa itu yang buku cerita bergambar dapat menstimulasi itu? Lanjutannya ini, Mas. Lanjutannya dari ini tadi. Lanjutannya itu kan ada lanjutannya ya. Itu kenapa kok penulis itu? Ya, karena penulis buku cerita, Pak. Yang menulis buku cerita. Ada penulis. Buku cerita bergambar dapat menstimulus peserta dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Sehingga pembaca mendapatkan wawasan sesuai dengan harapan. Ini kayaknya bukan siswa ya? Siswa tadi ini? Ya, kalau ditujukan pembacanya itu kan siswa. Pembacanya kan peserta didik. Kalau di penelitianmu itu apa? Buku cerita bergambar untuk meningkatkan apa? Literasi digital, Pak. Literasi digital. Terus mana di sini ada yang mengatakan ya bisa mendukung istilahnya literasi digital? Ini saya ambil dari indikator yang ada di mana ya, Pak ya? Karena dari sini cenderung minat bukan literasi ya. Kalau dari hasil studi sebelumnya itu ya belum tidak meningkatkan apa literasi atau literasi digital ya.
Tapi menarik minat apa pembelajaran bermakna tadi itu Mbak Eri ya. Tapi coba ada nggak paragraf yang minimal bahwa itu bisa meningkatkan literasi? Itu saya ambil dari ini Pak, peraturan itu boleh Pak, bahwa indikator ini sebenarnya saya ambil dari mana ya? Dari Kemdikbud ini. Enggak, maksudnya bahwa referensi yang kamu ambil itu Mbak Eri itu bahwa buku media itu lebih ke menarik minat terus itu tadi, tapi belum ada semacam data awal bahwa bisa meningkatkan literasi minimal. Ada nggak? Coba paragraf yang mana yang bahwa buku cerita itu bergambar itu mampu meningkatkan literasi? Nah, belum ada kan? Padahal kamu kan literasinya kan ya, bukan minat ya, bukan meningkatkan minat. Nah itu misalnya berarti latar belakang ini masih umum Mbak Eri. Misalnya masih seperti penelitian bahwa apa meningkatkan minat, meningkatkan apa ya, meningkatkan motivasi. Nah sekarang berarti ini belum ada ya yang misalnya hasil penelitiannya siapa, mungkin teori atau mungkin hasil penelitian yang ya kalau ada ya literasi digital, tapi minimal ada literasi. Minimal literasi lah, itu yang sesuai ya. Kalau yang sesuai ya literasi digital, misalnya pernah dilakukan penelitian di Afrika, di Singapura memang bisa meningkatkan apa literasi digital. Tapi setidaknya ya literasi lah, misalnya literasi. Iya Pak Retno. Kalau ini misalnya saya ada jurnal begini, ini boleh dimasukkan apa enggak ini? Apa yang Tapi ini Indonesia aja Pak, ada apa Kakak? Perlu carinya yang di Google Scholar itu. ya makanya ini kan ini ya apa mungkin kebanyakan lupa ya Mbak Eri ya, lupa misalnya. Saya fokusnya Mbak Eri kan ini ya tadi, coba ini literasi digital ini, pengembangan buku cerita. Literasi digital. Tapi ini kok malah ini ya, nggak ada kata-kata ini, coba judulnya nggak ada kata-kata. Enggak, bukan ini ya, anak digital berbasis literasi digital. Tapi ini bukan malah meningkatkan literasi digital ya. Ini dalam ini yang di sini produk cerita anak digital ini menarik bagi siswa dalam implementasi literasi digital di sekolah dasar. Coba judulnya, lihat judulnya. Judulnya itu meningkatkan literasi digital atau apa? Mengembangkan, Pak. Hah? Pengembangan buku cerita anak berbasis literasi digital pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Berarti bukan meningkatkan literasi digital ya? Nah, itu seolah-olah bersama. Kan itu. Nah, apa? Misalnya saya tanya Mbak Eri, kenapa buku cerita bergambar itu bisa meningkatkan literasi digital? Kenapa? Ya, karena teknik penyajiannya itu kan mengajak anak-anak untuk berlatih membaca konten-konten yang positif
Itu kira-kira pendapatnya siapa? Pendapat di ini seperti di penelitian yang sebelumnya itu kan untuk menggerakkan anak agar terhindar dari konten-konten yang negatif itu kan kita perbanyak konten-konten yang positif gitu. Enggak, makanya kan gini Pak Heri ya, misalnya itu kayaknya Pak Heri ini masih namanya masih menyimpulkan, belum ada pendapat tulisan bahwa literasi digital media bergambar itu mampu meningkatkan literasi digital karena dia memberikan bla 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 itu kayaknya belum ada kayak Mbak ini. Yang jadi persoalan itu yang paling penting, kenapa kok nggak ada? Hah? Dijawab. Itu tadi kan jawaban Mbak Heri tadi kan masih mereka-reka. Iya. Lah ya, apa? Misalnya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini paragrafnya Mbak Heri itu kan buahnya itu berapa halaman itu ya? Berapa halaman sudah membuat latar belakang? Yang latar belakang itu 7. 7 halaman ya? Iya. Nah, 6,5. kenapa 7 halaman itu nggak ada satu paragraf pun yang mengatakan bahwa media itu mampu meningkatkan literasi? Yang malah diminta ketika membuat latar belakang untuk pengembangan. Ya, sebenarnya kemarin itu saya masukkan di apa ya Pak ya? Loh, Mbak Heri nggak dapat jurnal-jurnal internasional toh, tentang media minimal media dan literasi digital, meningkatkan literasi digital itu? Ada. Tapi belum saya masukkan Pak. Saya taruh di belakang Pak, yang di apa itu? Di bab 2 itu Pak. Loh, iya nggak apa-apa masukkan di bab 2, tapi minimal di paragraf, ada satu paragraf lah yang menyangkut itu di pendahuluan itu. Karena apa? Itu kan nggak boleh kita ngomong di bab 2 lengkap, tapi di bab 1 nggak ada itu ya. Berarti ada di hasil dari jurnal yang itu. Misal, ya, tadi itu pertanyaannya kan gampang ya itu. Misalnya kenapa media bergambar ini bisa meningkatkan literasi digital? Itu kan harus ada kata-kata yang sebenarnya itu kata-kata itu diambil dari teori atau hasil penelitian sebelumnya. Sehingga Mbak Heri itu juga mantap gitu ngomong itu. Penguji itu juga yakin namanya ya. Nah, tapi kalau jawabannya Mbak Heri itu dibangun dengan argumentasi sendiri, dengan asumsi, nah itu yang jadi masalah. Nah itu macam-macam, istilahnya itu orang akan bertanya, apa betul ini ya, misalnya itu. Nah, sekarang gini aja, berarti yang di bab 2 itu cobalah diringkas, terus buatlah satu paragraf ke pendahuluan. Jadi ringkasannya saja. Yang penting ada itu. Ya kalau misalnya kalau ada yang bagus sih, misalnya media itu bisa meningkatkan literasi dulu satu paragraf. Terus juga bisa literasi digital, bisa misalnya di situ, nah sehingga itu yang lebih mantap. Nah itu.
Apa Mbak Retno? Mbak Ainun? Ada komentar ke Mbak Eri? Kalau itu saya paragrafnya boleh enggak Pak? Kalau misalnya kan ada dari Kemdikbud itu ada buku tentang literasi digital. Di situ ada indikator-indikator, kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan literasi digital. Apakah itu boleh itu dipakai? Ya, kalau Mbak Eri membuat modul boleh, membuat buku boleh. Nah, tapi di sini kan yang diminta itu ada semacam argumen bahwa media itu loh bisa meningkatkan literasi digital itu. Bukan macam-macam literasi digitalnya, tapi lebih ini yang tadi yang kita bahas awal itu loh, waktu sama Mbak awal tadi itu loh. Kan banyak sebenarnya di bab 2 itu kan lebih arah modul ya, atau buku tulis. Nah, itu. Nah, sebenarnya ketika kita membuat tesis itu enggak membuat buku ya, enggak membuat modul asalnya. Enggak bicara tentang, sebenarnya enggak bicara tentang aturan, regulasi itu mungkin ada di kurikulum. Nah, itu. Nah, sekarang fokus kita itu apa misalnya? Ini kan fokusnya kan memberikan treatment ya, treatment media itu loh. Nah, tapi kan Mbak Eri kan meyakinkan ke penguji bahwa treatment ini loh benar-benar teruji, pernah dilakukan di tempat lain kan gitu. Di tempat lain. Nah, di sini bagaimana diterapkan terus dengan modifikasi ya kan gitu intinya. Di tempat lain pernah diterapkan, mampu, misalnya di tempat lain itu mampu meningkatkan literasi aja misalnya, boleh. Nah, tapi makanya nanti di Mbak Eri itu ya ini diuji di literasi digital. Nah, itu loh masalah sumbangan novelty-nya itu loh, novelty-nya Mbak Eri di situ. Ada novelty-nya. Iya, kalau misalnya iya saya pernah menemukan memang kalau itu di literasi saja gitu ya, penelitian. Itu boleh Pak dijadikan Pak. Boleh, minimal kan literasi. Tapi lebih bagus lagi literasi digital itu lebih bagus, nggak meyakinkan. Nah itu, sehingga orang itu yakin gitu loh Mbak Eri bahwa media yang dibuat Mbak Eri itu mampu meningkatkan literasi digital. Dan itu karena pernah diujikan. Nah itu, apa? Kayaknya bau berat gitu membuat latar belakangnya. Kenapa ya? Kok kayaknya berat ya? Berat di mana Mbak Eri? Ya, karena beratnya itu ya gitu Pak. Kenapa? Beratnya itu kita itu acuan yang kita baca-baca di perpus itu begitu. Iya, misalnya ya banyak di perpus misalnya media mampu meningkatkan motivasi, media mampu meningkatkan apa selain motivasi, kemampuan ini ya, tapi kan bukan wilayahnya kita kan gitu. Media mampu meningkatkan macam, tapi sebenarnya itu bukan wilayah. Minimal Mbak Eri itu wilayahnya literasi ya di situ loh. Jadi kayak semacam posisinya itu sudah jelas literasi kan gitu. Apalagi literasi digital itu beda lagi. Itu sudah posisi yang lebih tinggi. Gitu Mbak Eri. Seperti kalau kita misalnya mau mengajarkan anak membaca, beda dengan literasi. Kan itu. Membuat anak supaya termotivasi agar dia bisa membaca misalnya, itu beda. Ketika supaya anak punya kemampuan literasi itu sudah beda Mbak Eri. Nah itu, apalagi supaya anak punya kemampuan literasi digital, nah itu sudah tingkatan yang ketiga itu. Ada tingkatan yang ketiga. Nah, latar belakang Mbak Eri itu masih tadi yang di level pertama tadi itu misalnya dengan ini anak mampu
termotivasi kan gitu. Dengan ini anak mampu menarik minat. Nah, menarik minat anak kan gitu. Masih istilahnya itu masih ini loh bisa menarik minat anak. Oh ini loh bisa memotivasi anak. Oh ini loh bisa misalnya apa buat anak apa ya ber apa istilahnya termotivasi atau terintegrasi di dalam pembelajaran itu. Tapi belum sampai latar belakangnya belum sampai ini loh bisa membuat anak melek kan ya istilahnya ya. Melek. Apalagi ini melek digital. Kenapa kok medianya Mbak Iri itu mampu membuat orang itu melek digital? Nah itu. Ini yang. Nah, jawabannya tadi kan ya karena berisi konten-konten. Nah, itu yang berisi konten-konten. Apa betul bahwa melek digital itu karena dia paham konten-konten yang positif? Misalnya, paham konten yang positif. Yang kalau nggak salah pernah saya membahas itu ya, misalnya kita ketika webinar lalu pakai Zoom terus ada orang telanjang di belakang itu kan dia nggak melek digital dia. Dikiranya nggak istilahnya apa? Dia nggak melek digital. Dia nggak paham tentang kemampuan. Dikira nggak terekam ya. Jadi ada orang telanjang lihat belakang ini, dikira nggak terekam. Bagaimana? Apa ada ini Mbak Retno sama Mbak Ainun bisa mengomentari ini? Silakan. Mbak Retno tuh tidur aja. Carinya agak susah Bapak kalau ke literasi digitalnya itu. Saya nyoba cari di internet ini kan. Agak susah untuk kenapa media ini atau bagaimana komik ini bisa meningkatkan literasi digital pada anak itu susah Pak dicarinya. Referensinya agak susah Bapak. Jadi intinya rumahnya itu seperti apa sih Bapak? Kalau misalnya saya kan tentang kesenjangan digital. Pertamanya kan tentang stres. Terus Pak Jeki bilang bahwa sebenarnya dalam penelitian itu ada rumahnya. Nah, rumahnya itu apa? Pak Jeki pernah bilang bahwa rumahnya yang stresnya anak itu ada pada kesenjangan digital di pembelajaran daring ini. Nah, kalau Mbak Eri sendiri itu di mana letak rumah penelitiannya ini, Bapak? Sekarang gini, ini kan masalah literasi itu kan melek ya. Iya. Bahasanya kasarnya kan melek ya. Misalnya Mbak Retno kan punya YouTube ya, akun ya, channel ya. Iya, punya Pak. Iya, misalnya kalau misalnya gini, membuat orang supaya dia suka YouTube ya. Itu menarik minat supaya dia punya channel selalu aktif di YouTube misalnya. Itu tingkatan yang berbeda dengan misalnya melek YouTube misalnya dia memanfaatkan YouTube untuk pemasaran. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari uang. Nah, itu misalnya dengan nah itu. Nah, melek ini sudah tingkatan sadar tinggi misalnya itu. Nah, kan beda misalnya gini ya, mengajak anak supaya dia membuat channel di YouTube, membuat anak supaya dia aktif di YouTube. Itu kan beda caranya dengan mengajak anak supaya dia itu tidak hanya menjadi pengguna YouTube, tapi dia bisa menghasilkan itu kira-kira kan gitu. Nah, dengan cara apa supaya anak itu bisa menghasilkan misalnya apa? Dengan menghasilkan uang itu. Nah, ini kan beda. Nah, mungkin tadi yang ditulis oleh Mbak Airi tadi kan bahwa media itu kan masih hanya sebatas apa? Meningkatkan apa? Minat ya.
Iya. Meningkatkan minat, daya tarik kan itu ya. Mohon maaf Pak Jeki. Iya. Mungkin Pak, maksudnya Pak Jeki jadi literasinya itu yang sudah ada buktinya bahwa literasi digital itu anak bisa menghasilkan apa gitu-gitu Pak maksudnya. Bukan, maksudnya itu apa? Contohnya. Mbak Airi itu sebenarnya mengajak anak itu melek digital. Bukan hanya sekedar apa? Minat. Nah, anak sudah melakukan gitu loh maksudnya Pak. Anak sudah melakukan, sudah Iya. Mengetahui, kemudian baru bisa diaplikasikan gitu nggak Bapak? Maksudnya Iya, mengetahui seluk-beluknya tentang seperti kata Bapak tadi YouTube. Jadi anak itu mengetahui seluk-beluknya YouTube itu bagaimana cara menggunakannya, terus nah itu melek itu ya. manfaatnya Ya, itu apa, melek kemudian itu ya. dan sebagainya, baru nanti bisa diaplikasikan gitu nggak Pak? Itu. Nah, nggak cuma kan yang saya minta itu kan ada paragraf bahwa media yang dipromosikan oleh Mbak Airi itu mampu meningkatkan literasi saja itu kan nggak ada. Hanya sebatas menarik minat toh. Yang di paragrafnya Mbak Airi itu. Iya. Nah, kan itu. Kan misalnya ada paragraf 1 saja bahwa media itu mampu meningkatkan literasi aja tanpa digital, itu sudah bagus. Tapi kan misalnya gini Bapak, saya nemu tadi ada beberapa yang bahwa komik itu berperan dalam literasi pembelajaran sains, itu bisa dimasukkan atau gimana? Tapi kan kita minta kenapa kok bisa menjadi apa literasi sains itu kenapa? Kok bisa meningkatkan itu kenapa? Jawabnya harus ada kan? Iya Pak. Jawabnya saya apa? Coba cari lagi. Jawabnya itu kan, nah yang di Mbak Heri itu kan jawabnya kan karena menarik minat. Nah itu saya kira kok masih dasar ya istilahnya itu ya. Masih istilahnya belum sampai ke literasi digital gitu. Dengan kata lain, sebenarnya paragraf itu kan gini, harus ada paragraf yang meyakinkan ke penguji bahwa komik ini ya, komik itu mampu meningkatkan literasi. Kenapa? Kan harus ada alasannya kenapa. Tapi kenapa ini nggak boleh dibuat-buat oleh si peneliti loh ya? Dibuat-buat oleh peneliti. Nah, misalnya dibuat oleh peneliti itu seringkali peneliti itu di sini itu menggunakan apa kayak kalimat sakti itu misalnya bermakna gitu loh, maksudnya. Karena ini pembelajaran itu bermakna gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Tahu maksudnya ya? Halo Ratna. Iya Pak. Misalnya gini, komik mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Iya. Itu dijawab kenapa? Ya karena bermakna, misalnya kan itu. Terus ada lagi komik mampu meningkatkan kemampuan berpikir inovatif. Kenapa? Bermakna lagi jawabnya. Loh kok bermakna semua ya maksudnya. Ini kan bingung kita. Nah, ini sering kali terjadi. Nah, terus komik mampu meningkatkan prestasi belajar. Kenapa? Bermakna lagi loh. Kok semuanya bermakna? Maksudnya yang paling spesifik itu apa misalnya gitu. Kenapa kok komik mampu meningkatkan berpikir kritis? Nah itu. Jangan dilarikan bermakna semua gitu loh maksudnya. Paham nggak maksudnya? Iya, tapi selama ini yang saya sering jumpai adalah bahwa komik itu pertama kali itu menarik minat siswa dulu karena dia berbentuk gambar, terus kan karena di teorinya Piaget anak itu pada usia sekolah dasar itu termasuk operasional konkret. Jadi media gambar itu bisa menarik perhatian atau minatnya siswa gitu, Pak. Nah, sekarang gini, menarik minat siswa itu
itu dipakai untuk semua argumen. Misalnya komik mampu meningkatkan berpikir kritis karena meningkatkan minat. Komik mampu meningkatkan inovatif karena menarik minat. Komik mampu meningkatkan misalnya literasi digital karena menarik minat. Nah itu apa? Itu boleh nggak misalnya seperti itu? Enggak boleh. Yang sering saya jumpai di hampir semua tesis loh ya. Makanya kita itu bingung. Bingungnya loh. Kok kemarin itu ada ujian tesis. Misalnya stat misalnya ya. Stat Iya. mampu meningkatkan berpikir kritis karena menarik minat. Nah, hari ini ada ujian lagi misalnya tidak stat tapi problem based learning misalnya meningkatkan prestasi belajar karena minat. Loh, terus itu bingung kan? Apa kok jawabnya kok itu semua itu loh? Oh, nggak ada yang spesifik ini misalnya. Karena belum kritis, Pak. Ya, bukan Karena orang-orangnya belum berpikir kritis. bukan karena belum berpikir kritis, karena belum menemukan jawaban yang sesungguhnya. Ya, gitu. Misalnya jawabannya apa? Misalnya, sekarang gini tak tanya, Retno suka buah apa yang paling disukai? Saya sukanya novel, Pak. Buah kok novel? Sama buku psikologi. Buah kok novel? Karena Loh, buah. Oh, buah. Saya nggak dengar, Pak. Mohon maaf. Buah apa? Kenapa? Buah stroberi. Kenapa kalau suka strawberry? Manfaatnya banyak. Manfaatnya. Tapi jangan semua nanti, kenapa suka mangga? Manfaatnya banyak. Bukan itu jawabnya ya. Kenapa suka jambu air? Karena manfaatnya banyak. Bukan itu. Pasti ada spesifik. Apa kira-kira? Kenapa kau suka strawberry? Karena rasanya enak, Pak. Hampir semua buah rasanya enak. Tapi bukan itu. Terus apa, Pak? Kenapa orang suka strawberry? Itu bukan karena apa tadi? Manfaatnya banyak, bukan. Bukan karena apa? Rasanya tidak. Tapi kenapa kira-kira? Nah, itu belum jawaban menurut saya. Karena manfaatnya banyak, mungkin mangga yang manfaatnya lebih banyak. Bisa mengenyangkan selain vitamin. Nah, mangga kan manfaatnya banyak. Tadi apa yang kedua tadi, Retno? Rasanya ya? Apanya, Pak? Tadi rasanya apa? Ya, rasanya. Rasanya manis, asem. Manis asam kedondong. Nah, kenapa kok suka strawberry? Mungkin lebih tertarik pada bentuknya yang unik, misalnya. Itu mungkin istilahnya imut-imut bisa juga. Nah, itu mungkin jawaban yang lebih pas misalnya itu. Nah, yang jadi problem itu ya tadi itu, kenapa media ini mampu meningkatkan literasi digital? Karena menarik minat. Nah, ketika dipakai lagi yang lain, misalnya kenapa media itu mampu meningkatkan berpikir kritis? Karena menarik minat loh. Maksudnya di mana ini maksud penjelasannya itu yang saya bingung. Kok semua gitu? Apalagi yang paling mematikan itu karena pembelajaran bermakna. Loh, maksudnya apa? Jadi semua meninggalkan berpikir kritis karena pembelajaran itu bermakna. Inovatif karena pembelajaran ini bermakna. Loh, terus tahu sambungannya di mana kira-kira? Menggunakan media, iya menarik minat ya. Tetapi setelah minatnya itu tertarik itu apa akhirnya? Yang diberikan oleh media itu akhirnya bisa mengubah perilaku, bisa mengubah pemikiran, bisa mengubah anak itu kan itu maksudnya. Berarti literasi digital komik itu dapat mengubah pemahaman terhadap
digital. Nah, Iya, Bapak. tapi itu nggak boleh mereka-reka sendiri, asumsi itu Iya, karena asumsi. harus dibangun oleh apa? Oleh penelitian terdahulu atau teori terdahulu kan. Kan itu nggak boleh. Nah, kalau misalnya itu dibangun dengan asumsi sendiri kan mengajak debat penguji, Iya. ya kan? Dari mana kamu kata-kata ini misalnya? Nah, kamu ditanya gimana? Dari mana kata-kata ini kamu misalnya? Kata-kataku sendiri loh, kata-kataku sendiri. Kata-kataku sendiri. Kan itu. Sejak Pak kapan? Jeki, mohon Apa? maaf. Misalnya Pak ya, sama-sama game edukasi, tetapi dengan media yang berbeda. Nah, di penelitian yang terdahulu itu hasilnya tuh layak. Bisakah ini saya masukkan sebagai Pak, latar belakang kenapa saya pakai game edukasi? Ya, layak. Tetapi kenapa kok itu layak? Kira-kira. Yang paling penting kan itu kenapa kok layak? Penjelasannya Karena apa? dapat meningkatkan motivasi gitu. Nggak meningkatkan motivasi. Nah, kalau semuanya meningkatkan motivasi, Jigsaw meningkatkan motivasi, kan harus ada spesifik gitu loh. Ainun, jawabnya itu loh. Bisa nggak ada jawaban spesifik? Itu tadi jawabannya seperti jawabannya Retno tadi. Kenapa suka strawberry? Katanya banyak manfaat ini, banyak manfaat. Kan itu banyak manfaat. Tetapi itu tadi itu. Apa fungsi ekor anjing tadi itu? Kalau jawabannya umum kan untuk keseimbangan tubuh ya. Keseimbangan tubuh. Mungkin belum paham ya kayaknya maksudnya ya. Kalau misalnya layak digunakan dalam pembelajaran gitu Pak, bukan ya Pak? Iya boleh, tapi alasannya kenapa kok layak digunakan kira-kira? Tapi jangan dilarikan semua ke motivasi ya. Kenapa? Karena media itu punya spesifik kan gitu ya. Misalnya kan gini kan. Kalau kita misalnya ke Sidoarjo dari Unesa menggunakan motor sama mobil, lebih cepat mana? Lebih cepat motor Pak. Sepeda motor. Karena Enggak kena mati. Tergantung Pak lewat mana. Pak, Pak. Kenapa? Tergantung. Tergantung kan. Tergantung lewat mana Pak. Sama-sama lewat bawah. Sama-sama. Ya cepat sepeda Pak. Ya, kalau sepeda motornya tahun 70. Sepeda motornya tahun 70 ya Pak. Enggak ini terasa melebar. Tahun 70. Enggak paham enggak maksudnya kasus Cepet. Apa? Apanya Pak? Sebenarnya kasusnya Mbak Eri itu kan tadi kan Mbak Retno kan bertanya bahwa latar belakangnya kan kurang spesifik ya karena belum ada apa tadi itu manfaat apa dari media itu kan ya. Manfaat spesifik ya. Kelebihan tadi ya. Iya. Nah, kelebihan. Iya, kelebihan. Kenapa media itu mampu meningkatkan literasi digital? Nah, kelebihannya itu dijawab oleh Mbak Eri karena menarik minat. Nah, itu kan ya. Nah, apakah jawaban menarik minat itu sudah jawaban paten istilahnya? Sudah jawaban paten. Jangan-jangan Belum. menarik minat itu masih jawabannya Mbak Retno tadi, kenapa tertarik strawberry? Karena banyak manfaat itu. Nah, misalnya itu. Misalnya itu. Nah, bukan karena bentuknya unik misalnya. Kalau Ainun itu, Mbak Ainun suka buah apa? Dondong. Mbak Ainun. Saya suka mangga, Pak. Kenapa suka mangga?
Rasanya manis. Rasanya manis ya? Mengandung vitamin C. Ya hampir semua kedondong ya. Vitamin C. Pisang yang manis. Tapi alasannya apa yang spesifik? Ya karena suka, Pak. Oh, ya nggak boleh. Nah, itu. Kan, alasannya apa, Mangga? Mangga memiliki serat, Pak. Jadi baik untuk pencernaan. Nah, apa rebung bambu ya anak serate istilahnya. Bagus untuk pencernaan. Mbak Enun aja nggak paham kenapa tertarik. Coba buah loh, buah mangga loh ya. Siapanya masih ngalor ngidul ya. Jawabannya misalnya manis mengenyangkan misalnya. Itu manis dan mengenyangkan. Manis dan apa misalnya. Nah itu nanti. Hanya itu aja. Tapi katanya Mbak Eri katanya di bab 2 ada. Kalau bab 2 ada ya digeser. Digeser, kalau nggak mau menggeser total ya dibuat ringkasan dibawa ke bab 1. Kan seperti itu. Iya, Pak. Tinggal digeser aja. Udah, revisinya geseran. Geser. Nah, ini. Tapi saya lihat kecenderungan yang Mbak Eri itu lebih ke undang-undang dari awal ya. Iya, betul. Lebih ke undang-undangnya itu dipersoalkan. Tadi itu misalnya bicara tentang literasi digital kan undang-undang juga ya, Permendikbud ya. Iya, kebanyakan kan referensinya itu memang sedikit, Pak. Jadi saya kemarin itu kebanyakan ya acuannya dari buku itu ya bukunya Indonesia ya sedikit, buku luar yang banyak, terus dari yang Indonesia ya dari undang-undang tentang implementasi literasi digital di sekolah dasar, di sekolah. Implementasinya. Implementasi. Ya mungkin itu ya, mungkin apa bisa ya tinggal ini aja, tinggal memberikan paragraf yang sebenarnya banyak yang dicari orang, yang dicari peneliti, yang dicari penguji sebenarnya paragraf. Paragraf itu dicari penguji yang nggak kamu berikan, sebenarnya. Itu paragraf kunci yang dicari-cari yang nggak kamu berikan. Nah itu. Jadi nanti bisa membantu kamu di analisis misalnya kenapa kok ini mampu meningkatkan literasi digital karena dia memberi apa. Nah itu nanti malah di bab 5 nanti akan diminta itu dianalisis. Karena nah, misalnya kenapa scaffolding kok mampu meningkatkan kemampuan siswa? Ada yang bisa jawab? Kenapa scaffolding mampu meningkatkan kemampuan siswa di atas rata-rata? Ada yang bisa menjawab? Karena ada bantuan. Ada Pak, ada menarik minat. Retno. Halo Retno. Bukan menarik minat. Apa ya? Iya Pak. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Kenapa scaffolding mampu membuat siswa berpikir kritis? Kenapa scaffolding mampu membuat siswa mengerjakan soal yang sulit? Apa kira-kira?
Apa kira-kira Mbak Ines? Bingung? Apa kira-kira? Loh, nanti Mbak Retno tidur lagi nih. Enggak, Pak. Apa kira-kira? Karena kan dapat bantuan atau petunjuk dari orang yang lebih Ya, mengerti kan, Pak? ya betul, betul kan. Karena Kalau setahu saya itu scaffolding. lah iya kan itu. Kalau itu kan jawaban yang betul ya. Itu Iya. memberikan dapat bantuan secara teknis, secara operasional, itu ya, sehingga membuat gampang memahami. Nah itu, tapi kan nggak boleh misalnya karena menarik minat kan, Iya. menarik minat, apalagi itu meningkatkan motivasi ya misalnya gitu. Terus apa lagi itu? Tapi jawabannya langsung spesifik gitu ya. Bahwa siswa peserta didik bisa diberi soal yang lebih sulit asalkan diberi bantuan yang bisa membuat siswa itu memahami soal itu, bisa menyelesaikannya misalnya. Ya seperti hanya anak TK bisa mengkalikan 1000 kali 1000 kalau diberi apa? Karena Petunjuk, bantuan oleh guru. kenapa nggak diberi kalkulator saja? Apa, Pak? Diberikan kalkulator. Sekarang beri kalkulator kan lebih enak. Nah, tapi tidak membantu anak berpikir, Pak. Loh, kan soalnya kan bukan karena supaya berpikir, supaya bisa menyelesaikan loh. Iya sih, iya, Pak. Supaya bisa menyelesaikan loh. Soal yang sulit itu. Tapi kan tidak memberikan ini kalkulator, silakan dicari jawabannya. Enggak gitu, Pak. Maksudnya itu kan scaffolding yang sangat kasar atau maksudnya itu istilahnya. Ya. Maksudnya apa? Ya. Ya. Maksudnya anak yang nggak bisa hitung-hitungan aja bisa gitu loh. Ya. Menyelesaikan asal diberi apa? Scaffolding yang bantuan. Ya, yang tepat kan itu ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Bukan karena menarik minat toh? Bukan. Ya, karena scaffolding yang diberikan itu benar-benar membuat siswa itu atau membuat anak itu bisa menyelesaikannya. Oke. Bagaimana ini? Bagaimana kalau besok ya satunya lanjutannya ya? Besok siapa kayaknya? Saya besok enggak bisa, jangan-jangan Pak Jeki. Besok bisa saya. Saya belum Pak, besok tak Pak? Iya, saya besok ke kampus. Besok. Enggak sekalian ketemu sekarang, di kampus. Nah, ini sekarang sudah jam berapa ini? Jam 20.15. Hah? Jam Pak 20 Jeki lebih enggak berani 15. ya Pak Retno ya. Hati-hati Pak, di Pak atas Jeki Pak. enggak berani sendirian ya. Awas dulu ya. Ledak-ledak. Hati-hati Pak, di atas Pak. Di atas ada apa? Ada lampu. Ada atap. Besok jam berapa? Pak, saya enggak sekarang Pak. Ya, sekarang itu loh, sekarang jam berapa? Besok jam berapa, Pak? Saya mohon maaf ini tadi habis pengajian loh, Pak. Yasinan Kemis. Besok itu habis Jumatan dan jam 1 ya? Besok Jumat itu ada kuliah itu. Iya Pak, ada kuliah. Jam berapa? Ada kuliah Pak sore Pak. Dari jam 1 sampai dengan jam
Setengah 6 5 ya. kayaknya. Setengah 5 apa jam 6? Satu. Kalau satu-satu gitu loh, jangan bareng. Kalau bareng, maksudnya tetap berkumpul bertiga, berempat, tapi yang presentasi itu satu. Ini aja sudah berapa menit ini? 1 jam lebih Kalau kayaknya. Sabtu nanti Pak Jaki nggak bisa, Pak. Maksudnya Besok tak, Pak? kenapa? Loh iya, iya Kalau besok. nggih. Kalau Tapi di rumah Pak Jaki nggak bisa. usahakan gini loh, tetap aja kan 4 orang ya. 4 orang atau 3 orang ini ya. Nggih. 4 Nah, orang tapi, sama Pak Jaki. 4 dengan Pak Jaki. nah, tapi yang presentasi dicicil. Iya. Hari ini Mbak Eri, besok Mbak Ainun, besoknya lagi Mbak Eri, besoknya lagi Mbak Ainun. Saya belum jelas, Pak. Apa? Belum presentasi sama sekali. Loh, sudah lah. Belum, Pak. Yang Kemarin waktu hari apa itu yang presentasi saya sama Mbak Eri. Oh, yang di bank itu ya? Bu Ainun, iya Bu Ainun nggak cukup waktunya. Akhirnya katanya Pak Jaki, ya udah hari Minggu aja. Waktu hari Minggu Pak Jaki ada halangan apa gitu, Pak. Loh, Kemudian ya udah hari Selasa. tapi kok tadi kenapa kok Mbak Ainun telat datangnya? Akhirnya Mbak Eri dulu. Lah iya Pak, saya nggak tahu, saya pengajian Pak. Oh iya, sorry. Oke. Berarti pengajian ini belum selesai, kamu sudah pakai Pak, sampun. Oh, tak kira belum Nangi selesai. pulang tadi terus saya lihat HP ada Mbak Retno telepon berapa kali ya Pak ya. Ya. Udah besok kalau Ya. usahakan, kalau bisa Besok ke kampus gitu tak Pak? iya bisa ke kampus ya. Enggak, kita Pak, ke kalau kampus. online gitu gimana, Pak? Kenapa? Offline Pak. Online. Besok offline lah. Karena besok ada kuliah, Pak. Kuliahnya ke sini lah. Sama. Enggak. Enggak, kuliahnya online. Kemudian Kita yang offline. Bu Ainun dan Mbak Eri dengan saya itu waktunya WFO, Pak. Kerja di kantor. Terus Dari pagi ya, Mbak ya? maksudnya kan paginya kan di sekolahan toh. Iya. Terus Kemudian siangnya kuliah. kuliah di sore. mana? Di sini. Enggak, Pak. Dan Online. offline, Pak. Offline. Lagi Online. kita ketemu Pak Jaki offline apa besok? Nah, iya. Tapi kalau offline bisa nggak kamu? Iya Pak Bu Eri ya, sama Mbak Retno. Bisa tak? Besok Pak Hen katanya online gitu. Oh, online. Iya, Pak Hen online sama Pak Wahono Widodo juga online. Terima kasih Pak Jaki. Sama-sama. Oke. And